Nanti Bang Zuma akan open cam dan diskusi dan dialog. Minimal teman-teman Kristen yang naik itu bisa open cam. Ayo silakan teman-teman Kristen. Pak Pendeta Jeremy kalau sudah standby di bawah silakan naik Pak Pendeta. Berapa kali tuh saya undang untuk masuk di Komol Bang Zuma. Katanya nanti. Ini yang baru naik kenapa layarnya gelap ya? Halo Bang Aku. Selamat sore. Bang Aku. Afilen. Selamat sore. Harap butar-butar. Le butar. Oke, kita turunkan ya, nggak ngomong. Silakan teman-teman Pastor Romo Pendeta, S1 Teologi, S2 Teologi, S3 Teologi, S Tom, S Lilin, S Dawet, S Kelapa Muda. Silakan kalau mau naik untuk ngobrol santai, diskusi santai silakan. Oke, Bang Jiwan selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Kristen Le. Ya, Oke. Bisa buka kamera Le? kau ngomong dulu lah. Nanti tunggu si Suma datang baru kita ngomong. Oh, ini ada Bang Apris sudah open cam. Ya udah di Bang Jiwan di mute dulu Le. Hadir. Singkali. Coba teman-teman yang lagi berisik tempatnya cari tempat yang kondusif dulu nih ya. Sudah ada Bang Zuma nih. Bang dosen mau bicara sama Anda dulu lah. Enggak, langsung ke Bang Zuma aja. Saya mau ibadah dulu, Bang Apri. Saya grogi sama Bang Zuma. Grogi katanya. Santai aja lah. Ngobrol santai aja, jangan grogi sama Bang Zuma. Ayo. Halo, Udah, semangat sore. Ini apa? Bang Apri. Ya, Bang Zuma izin turun ya, Bang Zuma ya. Iya deh, makasih Gantian. ya. Iya, sama-sama Kanda. Makasih. Lanjut. Semangat, Bang Iya, Zuma. siap. Assalamualaikum. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak Halo, Bang berisik. Iya, gimana? Udah sampai mana tadi? Kalau Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, kan gitu. Itu poinnya kan tadi? ya, jadi di satu sisi ketika Kayafas dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, dia bingung untuk memilih. Makanya disebutkan di perikop tersebut, lebih baik satu orang mati daripada bangsa kita yang harus tunduk kepada bangsa Roma, gitu kan? Iya. Berarti Nah. penyaliban ini murni bukan karena tebus dosa. Gimana, Bang? Berarti penyaliban ini bukan karena ingin tebus dosa, melainkan karena mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Roma. Betul? Tetap itu untuk penebusan dosa, Bang. Loh, Jadi, di mana di situ tertulis? jadi begini. Silakan. Ketika firman Tuhan Allah Bapa itu menyebutkan pada nubuatan yang dahulu bahwasanya akan ada seorang Mesias yang akan menyelamatkan seluruh manusia, itu harus digenapi, yaitu dengan datangnya Yesus. Yesus sendiri adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yang tadi Bang Zuma atau Bang dosen tadi katakan bahwasanya kenapa Tuhannya orang Kristen 3? Kalau orang memandang kami mempunyai 3 Tuhan itu silahkan. Tapi bagi kami orang yang mempercayai dan memaknai bahwa Tritunggal itu adalah satu. Tri 3, Tunggal 1. 3 adalah satu. Jadi Allah Bapa yang pertama, Allah Bapa mempunyai roh. Roh itu yang menciptakan dunia dan lain-lainnya di Kejadian. Itu adalah roh, disebutkan di sana
roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Itu roh. Kemudian firman itu firman Tuhan, atau yang harus dinyatakan itu adalah Yesus itu sendiri. Paham enggak, Bang? Paham? Jadi 3 dianggap 1. Karena Ya. tiga-tiganya ini berdiri sendiri. Bukan, berdiri sendiri itu dalam arti cuman ibaratkan gini, Bang Zuma punya roh dan punya ucapan. Betul? Iya, betul. Bang Zuma ketika saat itu mau melakukan fitnah, maaf Pak, jangan Bang Zuma. Ada seseorang, si A mempunyai roh dan juga perkataan. Ketika seseorang itu memfitnah seseorang, yang dipenjara itu bicaranya atau orangnya? Padahal yang salah bicaranya loh. Kan orangnya. Jadi satu saja. Satu orang tapi mempunyai roh dan firman. Firman itu adalah pembicaranya itu. Seperti itu yang kami maknai bahwa Tritunggal itu. Kenapa tiga ini? dan Kenapa bukan bicara itu aja yang dipenjara? Lah ya kan yang kalau dia di penjara kan cuma satu, Bang. Ya kan katanya tadi 1 ya, yang siapa yang melakukan kesalahan itulah yang dipenjara. Ya, betul. Itu kalau manusia ya, Bang ya. Kalau Tuhan yang Esa, yang bisa mempunyai, yang Maha Kuasa, itu berkehendak lain, tidak bisa dilogika. Paham? Tapi kita Bukan nggak meyakini, bisa Bang. dilogika. Justru Anda yang melogikakan Tuhan dengan menganalogi manusia, roh, jasad, dan jiwa. Anda yang melogikakan Tuhan. Tapi ketika Anda mentok sendiri, Anda lagi yang mengatakan tidak bisa dilogikakan. Kenapa? Karena tidak masuk akal gitu loh. Coba Anda lihat, Yesus turun lengkap roh, jasad, dan juga jiwa. Sudah 3 di situ. Lalu Bapa di mana? Di surga 4. Roh Kudus di Bukan. mana? Bukan. Nah, sekarang kalau ketika Yesus jadi manusia, dia berdiri dari berapa komponen? Memang 3. Roh, Memang jasad. 3. Nah, sudah 3 di sini. Sudah 3 kan? Ah, bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Kita memaknai. Gimana sih? Tidak bisa. Gimana? Anda Jadi- tidak bisa. Anda tidak bisa Anda tidak bisa mempunyai argumen yang gimana ya, Bang? yang membawa analogi tadi siapa? Kan Anda. Iya. Nah, Yesus 3 komponen ini enggak? Nah, Yesus pada waktu turun itu adalah firman-Nya, Bang. Firman Allah Bapa. Bukan terus manusia punya roh dan bukan gitu. Maksudnya Sekarang ketika Anda menganalogikan manusia perkataan, contohlah misalnya saya manusia berkata, sendal jepit. Apakah sendal jepit itu adalah saya? tadi kan yang berkata sandal jepit Abang. Saya. Ya. Terus yang sandal jepitnya saya. Kan yang berkata Abang. Iya saya yang berkata. Yang saya tanya sendal jepitnya apakah saya? Yang berkata bukan nunjuk satu tuh sandal jepitnya itu, Bang. Lah, kan Anda mengatakan perkataan saya adalah saya. Saya berkata sendal jepit. Sendal jepit itu keluar dari saya. Sendal jepit itu berasal dari saya. Sendal jepitnya datang menjadi sendal jepit bukan keinginan sendal jepit, tapi keinginan saya. Nah, sendal jepit ini apakah saya? Bukan seperti itu. Lah bagaimana ini? Perkataan yang keluar dari Bapa Anda katakan Bapa. Perkataan keluar dari Bapa, "Hei Maria, hamil dan lahirkanlah seorang manusia bernama Yesus."
Itu firman yang keluar dari mulut Bapa. Maria manusia seketika melahirkan anak bernama Yesus. Lantas Anda mengatakan Bapa adalah Yesus. Berarti saya adalah sendal. Bukan. Perkataan Anda, enggak, perkataan Anda bukan sandalnya, bukan wujud fisiknya. Bukan wujud fisiknya. Yang keluar dari mulut Bapa ketika berbicara mengenai kehamilan Maria, apa yang keluar dari mulut Bapa? Firman, perkataan kan? Iya, perkataan. Yang ketika keluar sendal jepit dari mulut saya, sendal atau perkataan? Perkataannya, ya itu yang Perkataan. Perkataan. Yesus bukan sandal fisik, jepitnya loh ya. Yesus menjadi daging, Yesus menjadi daging, Yesus menjadi fisik. Itulah Sendal kami menjadi memaknai, benda. itulah kami memaknai bahwa Tuhan yang kami percaya, Allah Bapa itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Dari firman yang diucapkan saja itu bisa menjadi kenyataan, yaitu jadi manusia seperti itu, Bang. Oke, ketika Tuhan berkata, jadilah matahari, yang keluar adalah firman, lalu menjadi fisik matahari, betul? Betul. Ketika Tuhan mengatakan, lahirkanlah Yesus, kata namailah dia Emmanuel, maka yang keluar firman yang menjadi kemudian adalah daging Yesus, betul? Ya. Bedanya matahari dengan Yesus? Sama-sama ciptaan, tapi kami memaknai bahwasanya apa yang dilakukan Yesus itu adalah firman-firman yang Allah sampaikan untuk manusia. Ya betul, dia penyampai firman sama seperti Musa. Makanya Yesus di sini diceritakan, Yesus di sini diceritakan tidak mempunyai dosa apapun. Ya sama, matahari juga tak ada dosanya. Matahari yang tadi, Dia kan benda, Bang. Kan apa benda, bedanya dengan Bang. Yesus? Yesus juga benda, Kan benda Yesus kan hidup. manusia. Nah, memang Beda, apanya yang Memang- beda? Justru Ya, beda. matahari lebih bermanfaat dari Yesus. Dengan matahari alam semesta ini bisa hidup. Tanpa matahari tidak ada kehidupan di bumi ini. Tanpa Yesus, buktinya Yesus baru ada di abad pertama. Alam semesta sudah ada jauh jutaan tahun sebelum Masehi. Artinya Yesus itu tak berguna bagi alam ini. Matahari jauh lebih berguna bila dibandingkan Yesus. menurut Siapanya apa? Yesus? Itu fakta. Itu fakta. Nah, itu kan menurut Jadilah matahari. Iya, itu kan menurut kepercayaan Anda. Nah Itu kan sekarang menurut kepercayaan bermanfaat. Anda. Sekarang manfaatnya untuk alam semesta ini hebat mana, matahari atau Yesus? Kalau saya lebih berguna Yesus. Nah terus kenapa dia datang belakangan? Gimana, Bang? Kenapa datang belakangan? Sementara yang dibutuhkan alam semesta ini, matahari atau Yesus? Karena Yesus adalah perumpamaan yang apaan, Bang, ini live dibatasi? Itu dia, Bang, entah kenapa ini. Itu jadi memang Yesus ada belakangan karena perbuatan dari Adam dan Hawa. Karena Diusir sama TikTok, Abang. Kumisnya katanya beracun. Jarang sikat kumis katanya TikTok keterangannya. Yesus adalah firman yang keluar dari Tuhan. Matahari firman yang keluar dari Tuhan. Yang banyak manfaatnya untuk alam semesta ini siapa? Yesus tidak ada manfaatnya untuk matahari. Matahari
sangat bermanfaat untuk Yesus. Yesus mati tanpa matahari. Assalamualaikum Yesus Bang. tak bisa tanpa matahari. Tapi matahari bisa tanpa Yesus. Pakai ini logika. Waalaikum. Silakan Bang. Saya Islam Bang. Oh siap. Ada yang mau disampaikan Bang? Gini Bang, saya mau tanya Bang. Jadi begitu saudara Kristen, coba pakai otak. Tanpa matahari Yesus mati. Tanpa Yesus matahari tetap bersinar. Tuhan lu levelnya kalah sama matahari. Begitu, jangan maki-maki di bawah, naik ke atas ini. Jangan emosi, santai aja. Gak usah emosian, maki-maki, ngamuk, sampai mau bunuh diri. Gak usah. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dari sekte mana Bang? Gimana? Dari sekte mana? Kristen. Kristen. Ah, Bisa buka kamera Bang? bukan kamera ini yang susah. Ada satu pertanyaan ini. Bisa tanpa kamera? Dipersyaratkan teman-teman di bawah untuk buka kamera Bang. Nggak bisa, kamera ini udah rusak. Anda ku tengok apa membahas agama Kristen. Agama saya yang kubahas. Iya, Yesus Tuhan itu. Agama saya itunya kubahas. Agama saya menegur innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ini uraian daripada ayat suci Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Laqad kafara alladzina qalu. Itu Al-Quran yang saya uraikan. Rangkaian uraian Al-Quran masuk agama Anda di dalamnya. Jadi jangan gengsian. Gitu saudaraku. Buka kameranya, kita bahas. Islam itu membahas manusia-manusia yang menyembah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kami membahas agama kalian, kebenaran, kebetulan agamamu datang nawarkan diri. Anut saya yuk. Jadikan saya sebagai agama Anda yuk. Sembah makhluk yang keluar dari kubur yuk. Itu kan agama kalian, datang ngajak-ngajak kami gitu. Ini saya menerima dari tim saya. Ini perlu saya sampaikan sejenak ya. Dari tim saya menyampaikan gerakan kristenisasi. Coba nih teman-teman, saya buka kamera. Baik, Saya Bang, fokus. saya mau izin bertanya. Sabar dulu. Saya cuma memberikan sedikit dari teman-teman saya yang ada di sini. Nih. Ini misi kristenisasi nih. Mudah-mudahan kedengaran. Jadi organisasi ini dibentuk Nih, tahun 1983 untuk menjangkau mulai dari 83. jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus, Nih, terutama bukan Gerakan hanya di Korea, misionaris. tapi sampai ke bangsa-bangsa. Nah, terutama menjangkau pemuda-pemudi yang ada. ini 2026 ya. Biasa sekali teman-teman. Terima kasih buat Asian Mission Camp yang punya hati untuk itu. Kemudian yang kedua yang perlu juga teman-teman tahu, Asian Mission Camp ini awal mula kegerakan Asian Mission Camp ini apa itu? Seperti apa awal kegerakannya? Terutama di Indonesia mungkin ya. Nah, tuh sasarannya Indonesia. Namanya itu bukan di Indonesia, namanya di Thailand. Ya, jadi pertama kali Asian Mission Camp itu diadakan di Thailand tahun 2015. Saat itu yang adalah anak-anak anak misionaris, yang remaja-remaja, mereka punya hati untuk membangkitkan anak-anak muda yang lain untuk juga. Lihat teman-teman ya.
Jadi misi daripada kristenisasi itu sangat gencar dan sasarannya itu adalah anak muda. Mereka punya program itu sudah terstruktur semua. Jadi wajar kalau saya di sini membahas tentang kekristenan. Karena Kristen itu punya misi mengkristenkan Indonesia. Itu nggak bisa dipungkiri. Nanti akan saya share di TikTok saya, mudah-mudahan tidak kena pelanggaran ya. Jadi kalian itu nggak usah kenapa bahas agama saya. Justru saya bantu gerakan kristenisasi supaya orang Indonesia, khususnya umat Islam, tahu Kristen itu seperti apa. Nah, mereka tinggal milih apakah mereka mau ke neraka atau mereka mau ke surga. Begitu. Kalian sepaten bikin misi mengkristenkan orang dengan berbagai macam gerakan, tindakan, pekerjaan, metode yang kalian lakukan. Giliran kita membahas kajian-kajian tentang Islam yang mencakup tentang perbanding agama, kalian nangis. Kok saya kayak gitu kali lah. Itu sudah gerakan kalian dari dulu memang. Jadi hati-hati anak-anak muda sekarang ini, hati-hati. Itu tadi di kegiatannya bulan ini, Maret ini, 2026. Tuh, jangan dikira kita nggak pantau gerakan kalian. Halo, selamat sore. Jadi itulah makanya kenapa Indonesia ini butuh buku dari API, Apologetik Islam Indonesia, untuk kita sebarkan ke generasi kita. Gitu, makanya kita ada program memberikan buku, infakkan buku, umat Islam menginfakkan buku untuk anak-anak Islam. Gitu teman-teman. Ya, baik, silakan Bang. saudara. Iya Bang Juma, saya hanya meluruskan sedikit aja ya Bang. Ya, buka kamera Bang. Iya baik, nanti saya buka Bang. Tolong mengerti si konsepin dulu ya Bang. Nanti saya open cam Bang. Nanti saya Dari cam. Katolik Protestan. Sudah Bang, nanti saya open cam berbicara langsung dengan Bang Juma aja Bang. Nah saya hanya ingin bertanya satu hal saja Bang. Katolik atau Protestan abang ini? Tinggal buka kamera. Kenapa kayak gimana ya? Saya pakai masker karena gigi saya gitu loh. Nggak enak kali saya bicara kalau gigi tidak diikat. Kalau di ini kan giginya terikat, jadi dia nggak saling gini-gini giginya. Kalau masker kelihatan, gigi saya saling tabrakan satu sama lain. Jadi repot nanti, kalian tidak konsentrasi. Yang kalian lihat cuman gigi saya yang loncat kayak traktor. Jadi kok usah ribut dengan gigi. Buka aja masker, buka aja ininya, kita diskusi baik-baik. Gitu loh. Halo, semangat siang. Siang bos. Ya, dari mana bang? Katolik, Protestan? Islam juga bang. Alhamdulillah. Di mana posisi? Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan? Bengkulu bang. Bengkulu, oke. Masya Allah, salam kenal bang ya. Silakan teman-teman yang non muslim naik. Sore Bang Suma. Sore juga bang. Bang, saya mau tanya, Allah SWT bersumpah kepada Tuhan itu bagaimana? Buka kamera. Buka kamera aja. Kalau Tuhan bersumpah atas ciptaannya nggak apa-apa. Tuhan bersumpah kepada Tuhan. Allah bersumpah kepada Tuhan. Itu bagaimana Bang? Surah Al-Ma'idah 40 itu. Karena Tuhan yang mana yang Allah sumpah itu Bang? Tuhan datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan dirinya bahwa Tuhan bersumpah mengatasnamakan Tuhan yang disembah oleh para nabi, yang mana adalah Tuhan itu sendiri. Sama. Jadi Allah menyembah Tuhannya para nabi Bang ya? Tidak begitu saudaraku, makanya Al-Quran itu hanya untuk orang berakal. Yang benar itu adalah Tuhan junior menyembah Tuhan senior. Tuhan senior mengutus Tuhan junior untuk mati di bumi, dibunuh oleh ciptaan. Kalian tidak akan sampai kepada Allah materi bersumpah itu. kepada Tuhan. Itu
Tuhan bersumpah dengan siapapun, dengan apapun, itu hak Tuhan. Kalau Anda baca di Bible, Tuhan bersumpah demi orang-orang. Yakub juga ada. Bersumpah demi gunung dan seterusnya ada. Islam itu terlalu tinggi kajiannya untuk kalian. Kalian belum sampai ke sana. Bahasa agama kalian aja yang bahasa Indonesia ini kalian tidak bisa. Oke? Kau terlalu lebay kali masuk ke Islam. Terlalu tinggi materinya. Halo Bang Halo. Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Sore, dari mana Bang? Dari Kristen. Ya, silakan buka kamera. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Masya Allah bisa ngomong langsung sama Bang Juma. Iya, ya gini dari Katolik. Ya makasih Bang, sorry ya Bang yang tadi yang diturunkan sama moderator, maaf kita lagi diskusi. Nanti kalau mau salam-salam bisa DM aja di sini Bang. Ya, gimana dari Protestan ya? Iya. Oke, sudah tahu materi yang kita sajikan? Saya baru masuk ini. Oke, baik. Nah, ini terkait penyaliban. Penyaliban itu ternyata kalau kita kaji dari kitab Yohanes 11, data 45 sampai 57, rupa-rupanya Kayafas bernubuat untuk Yesus mati agar bangsa Israel tidak dirampas oleh Roma. Rupa-rupanya di situ mereka orang-orang yang bersekongkol membunuh Yesus itu tidak ada karena dosa waris, tidak ada karena mau menyelamatkan orang-orang Katolik, orang-orang Protestan atau apapun itu, selain mereka berkongkol membunuh supaya bangsa mereka tidak diambil oleh orang Roma. Itu gimana menurut saudara Melkisedek? Sebenarnya logika Bang Zuma ini sangat keliru ya. Kalau Bang Zuma mengatakan bahwa Kayafas atau bangsa Romawi membunuh Yesus itu karena politik atau lain-lain, itu tidak masuk di dalam Kristen gitu Bang Juma. Karena kalau Bang Juma punya logika seperti itu, untuk apa sih gitu mereka membunuh Yesus gitu kan? Coba untuk apa orang Romawi bunuh Yesus, orang Yahudi? Ya itu tadi, supaya bangsanya tidak dirampas Roma. Apa kaitan dengan bangsa Romawi dengan membunuh Yesus? Coba Anda baca Yohanes 11:45. Iya, mereka bersepakat kalau kita membiarkan Yesus, maka akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau sampai itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Iya. Tapi salah satu di antara mereka, Imam Kayafas, berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf. Adalah lebih baik jika satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita binasa. Maka mulai tahun itu mereka sepakat membunuh Yesus. Orang itu makin banyak percaya, mereka kan ketakutan dari bangsa Yahudi. Iya kan? Dan sehingga orang Yahudi membunuh Yesus dan kaitan dengan bangsa. Ya, dengan kaitan karena kalau tidak dibunuh apa yang terjadi? Bangsa mereka ngapain? Hubungannya mereka mengikuti percaya Yesus terus dengan orang Yahudi apa? Orang Yahudi itu lebih mementingkan negaranya. Mereka tidak ingin negaranya itu diambil sama orang Roma. Nah, terus dengan membunuh Yesus apa hubungannya? Maka bangsanya tidak diambil oleh Roma. Ya. Terus mereka membunuh Yesus, apa hubungannya dengan Yesus? Kalau Yesus memimpin bangsa apa? Yesus dibunuh supaya bangsa mereka nggak diambil oleh Roma. Oh, itu tidak ada hubungan Bang Zuma kalau dilihat dari ayat itu yang katakan itu. Itulah yang menjadi alasan utama mereka membunuh Yesus. Oke, di mana dikatakan bahwa orang-orang akan percaya, kan orang-orang yang utama tadi Bang Juma udah sebut di dalam ayat itu bahwa mereka ketakutan
orang-orang yang masih semakin percaya, kalau orang-orang saat itu semakin percaya kepada Yesus, maka mereka akan merebut bait suci, bukan bangsa. Bukan ke situ. Di situ Itu di situ. tertulis. Ayat di situ, Bang Zuma. Coba Anda baca. Enggak. Tadi kan Bang Zuma sudah baca kan? Ya, saya baca bangsa. Kalau kita membiarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci. Suci itu Roma. Pemilik siapa? Suci apa maksudnya? Tempat suci mereka, rumah-rumah ibadah mereka akan diambil oleh Roma, dan bahkan bangsa mereka diambil apabila mereka membiarkan Yesus masih berkarya, masih bekerja. Maka harus mereka bunuh supaya orang Roma tidak datang merampas semua itu, begitu. Mereka takut bait suci diambil orang Romawi, betul. Iya. Terus dengan hubungan membunuh Yesus apa? Orang Yahudi. Supaya mereka membunuh orang Romawi dong. Supaya bangsa mereka dan tempat suci mereka tidak dirampas Roma. Maka Yesus yang dibunuh. Berarti orang Romawi memilih Yesus atau orang Yahudi memilih Yesus? Orang Roma ingin menjajah orang Yahudi, Bani Israel. Menjajah orang Yahudi, terus membunuh Yesus apa hubungannya? Dibunuh Yesus supaya tidak ada orang yang percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus dengan orang Romawi itu apa hubungannya kepada Yesus? Orang Roma hubungannya tak ada dengan Yesus. Roma itu hubungannya dengan Roma itu hubungannya dengan bangsa Roma dan tempat sucinya. Maka mereka takut kalau bangsa mereka dirampas sama orang Roma, begitu. Berarti di situ tidak ada kaitan mereka membunuh Yesus karena mengambil atau merebut bait suci atau tempat-tempat ibadah itu. Jadi nggak masuk di yang tidak ada hubungannya justru adalah dosa waris. Terus di mana Anda mengatakan mereka membunuh Yesus karena takut orang Romawi merebut hal itu? Kan begitu dalilnya. Dalilnya kan begitu. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Mereka itu siapa? Karena takut. Mereka itu orang Ambon, orang Papua, orang Mereka itu siapa? Ya orang Yahudi lah, tuyul, cahayu. Sepakat dengan siapa? Sepakat imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat sepakat membunuh Yesus agar bangsanya tidak dirampas oleh orang Roma. Terus ngapain mereka membunuh Yesus? Seharusnya mereka merebut kepada orang bangsa Romawi. Supaya bangsanya itu tidak dirampas sama orang Roma. Aduh, nutrisi yang harusnya ke otak mampir di kumis. Jadi otak kekurangan nutrisi, kumis terlalu rakus mengambil nutrisi. Allahu Akbar. Man rasa yang gue tanya Pak Bom. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah Al-Quran ya. Al-Quran menceritakan kalian ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Neraka akan penuh dengan manusia seperti tadi, karena punya kepala tidak dipakai, punya hati nggak dipakai, punya mata nggak dipakai, punya telinga nggak dipakai. Itulah dia. Cuman modal jari doang, telunjuk doang begini.
Cuman bisanya begini. Terus apa hubungannya? Nah kalau gini apa hubungannya? Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak, kata Quran. Kambing, kalau sudah kujelaskan begitu, kambingnya pasti mendengar dan pasti mengerti kambingnya. Ini manusia udah dijelaskan seterinci itu, belum juga mengerti. Berarti memang betul Al-Quran mengatakan lebih sesat dari binatang ternak, alias lebih sesat daripada monyet. Nah, itu kata Quran. Udah jelas-jelas dalilnya sendiri, kitabnya sendiri, belum juga dipahami. Ya Allah ya Karim. Apalah ini? Vitamin yang masuk ke badan mampir semua di kumis. Otak nggak kebagian nutrisi. Allahu Akbar. Allah, ini jamalas, ini jamalah danduk ya bapak kah sore-sore. Dede. Halo, semangat sore. Halo. Saudara Glenn. Halo, dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Katolik. Ya, boleh buka kamera, kawan. Kalau saya buka kamera, saya pengen Bang Juma buka maskernya, baru kita debat. Kenapa bisa? Kalau nggak mau ya. Kenapa harus buka masker? Ya sama, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oh ya udah, kalau gitu di skip aja Bang. Ya oke, silakan. Thank you. Makasih Bang. Sama-sama. Ada-ada aja, alasannya masker. Bilang aja nggak bisa lawan nafsu. Halo, semangat sore. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang, ada kalau bilang buka masker itu nggak usah buka masker, Bang. Biarin aja, Bang. Nggak ada urusan. Iya. Nggak usah dengerin mereka. Kalau mau lihat, iya siap. Saya nggak dengar Bang, makanya saya dari tadi nggak buka masker. Abang baru tahu ya. Perbedaan apa? Wow. Koneksi tidak stabil. Oke, koneksi sempat gangguan. Alhamdulillah sekarang sudah bagus kembali. Kita naikkan lagi teman-teman kita yang mau berdiskusi pakai akal sehat. Halo, semangat sore. Halo. Ya, halo, dari mana? Halo.
Halo, selamat sore, Bapak kita yang baik. Halo. Naik komal cuma diam. Selamat sore Bang Juma. Ngobrol. Sore juga Bang. Dari mana? Katolik Protestan? Dari Protestan. Bisa buka kamera abangku, biar kita diskusinya baik. Bisa on cam Bang. Itu bisa. Aku udah kirim permintaannya supaya diterima. Sisa Anda yes terbuka. Silakan Bang. Ayo Bang, buka kamera, kita diskusi baik-baik. Halo Bang Juma, turun dulu ya. Ini siap. Ada urusan mendadak nih. Oke Bang, oke. Sip. Mendadak teman-teman, mau buka puasa. Malulah, dia kan bilang nggak bisa open kamera, ternyata bisa. Oke teman-teman sekalian, silakan sekali lagi naik kembali kalau memang masih mau berdiskusi dengan saya. Waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sambil menunggu buka puasa. Dan saya umumkan bahwa sebentar malam kami akan mengumumkan satu perkara besar ya teman-teman, yang terjadi di tengah-tengah kita, yang tidak bisa kita biarkan terjadi berulang. Ya nggak boleh, tidak boleh kejadian-kejadian seperti itu terjadi di tengah-tengah kita umat Islam. Adanya orang yang mengaku mu'alaf, mengaku Kristen, tapi ternyata dia adalah Islam dari lahir, atau sebaliknya. Cara-cara begini kita nggak boleh. Kita tak ada toleransi dengan orang-orang seperti itu. Nah, sebentar malam itu pukul 10 waktu Makassar, mungkin jam 9 kali waktu Jakarta, kita akan umumkan, kita akan putarkan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam pergerakan apologet Islam Indonesia, yang hak itu harus hak, yang batil batil. Kita nggak bisa kemudian mencampur adukkan. Ya, nanti malam kita akan share video bersama dengan Kodondi. Ada hal yang penting untuk diketahui oleh umat. Halo, semangat sore. Sore Bang Zuma. Sore juga. Ada yang bisa kami bantu Bang? Bang Alex? Dari mana? Tidak ada yang bisa dibantu. Islam, Katolik, Kristen? Islam KTP sih, lebih tepatnya. Oh, Islam KTP, iya. Kita semua Islam KTP Bang. Ada yang ingin disampaikan? Gini Bang Zuma. Kristenisasi ini sangat meresahkan. Bahkan di Makassar pun banyak. Kadang keliling mereka. Di mana-mana? Di mana-mana itu Bang? Kadang pura-pura bertamu, kayak menawarkan sesuatu, tiba-tiba langsung menjerumus ke situ. Kayak, wah, kapan itu pernah datang di rumah itu? Heran saya. Pertama dia menawarkan ini, apa namanya? Kayak kue begitu, dia jual. Lama-lama menjurus jual Tuhan. Nah, gitu. Tiba-tiba, saya kasih tahu nih, mamaku tuh, saya bilang, jamin bati-bati. Sales. Udah beres itu. Iya betul. Kalau saya sih, saran saya kalau ada yang kayak gitu langsung siram air panas. Kalau saya, kan dia kan tahu kita sudah punya agama, ya kan? Nah, negara ini menjamin tidak boleh kita melakukan ajakan kepada orang yang sudah beragama untuk pindah ke agama kita. Jadi mending siram air langsung. Kadang siram air, permalukan supaya mereka menjadi anak-anak kadang, Bang Zuma. Iya memang. Itu makanya kita punya program ini untuk menghalau kristenisasi. Iya, selamat kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, semangat sore. Stop gerakan tambahan. Iya. Halo. Halo Bang. Adakah? Di bawah ada banyak Kristen yang saya sudah kenal akunnya tapi tidak minta permintaan. Dengan kata lain, mereka sedang ingin belajar, mendengar, mencatat, menyelami, merenungi, memikirkan, lalu kemudian berpikir untuk meninggalkan agama yang irasional. Halo, selamat sore Saudara R. Selamat sore Bang Suma. Sore juga. Dari mana? Dari Makassar Bang Suma. Sama jadi berarti Katolik, Protestan, Islam ya. Alhamdulillah. Iya. Saya bukan kita yang ceramah semalam di Al Markas, bukan? Ya. Bukan kita yang ceramah tadi malam di Al Markas. Bukan Ustaz. Oh, mirip suara soalnya. Saya turun Pale di Bang Suma. Iya, hati-hati. Ya, saya Bang Suma. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Amin, kita juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang kalau anak-anak Makassar sudah peduli, sudah memperhatikan, sudah nonton Apologet Islam. Itu satu perkembangan yang sangat luar biasa. Masya Allah banget ya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Bisa buka kamera. Kita bisa buka suara aja. Walah, alamak. Bunda Rahma bilang di dalam kitab Bom bab 2 ayat sekian itu nggak boleh orang naik di atas kalau tidak buka kamera katanya. Tapi saya tidak percaya itu. Kok tidak percaya? Kan mau diskusi kan pakai suara. Halo, selamat sore Saudara Udin. Yo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Dari sekte. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Terus sedikit mau nanya, ada keluargaku yang murtad masuk Kristen Bang. Aku minta ininya dari Abang, bagaimana caranya biar aku tarik lagi mereka Bang? Bagus ya, sesama Indonesia. Ajak mereka berdiskusi, buka ruang untuk berdiskusi. Mereka agak kolot gitu loh Bang, agak keras karena doktrinnya itu terlalu berat karena materi nih Bang. Memang Kristen itu menjanjikan itu pakai uang dia. Iya, kebanyakan teman-teman kita korban itu karena materi. Bang, aku nggak bisa open cam ya Bang ya. Bang, maaf aku nggak bisa open cam. Takutnya ada yang melihat atau bagaimana. Iya, aku minta pengarahannya bagaimana Bang. Iya, sejatinya kalau mereka orang ini masih mau membuka diri untuk berdiskusi, ajak diskusi. Kalau perlu bawa ke sini, kita diskusi sama dia. Atau udinya yang masuk Kristen lagi. Suaminya atau istrinya bawa ke sini, kita berdiskusi. Atau ajak pendetanya ke sini. Kita ajak mereka kalau berdebat sama aku kadang-kadang mereka mentok dan akhirnya keributan yang terjadi gitu loh. Karena mereka cuma doktrin aja mereka. Mereka nggak paham Bible. Saya mengutarakan seperti ini. Kalau kau menyembah Tuhan Yesus waktu mati meninggal pun dia dikain kafani. Kenapa kamu agamamu meninggal dipakaikan baju kemeja? Ini ajaran dari mana itu? Nah, mereka kalau sudah ngomong seperti itu jadinya ributan gitu loh. Atau gini aja Bang, nanti kalau memang itu aku ke Komal yang lainnya ada atau bagaimana nanti ya Bang ya, kalau itu lanjut Bang kalau gitu Bang ya. Terima kasih banyak Bang ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diselamatkannya kan ya, walaupun kenyataannya sulit guys, karena tunas sekolah ini cepat kali tuannya guys. Seminggu setelah kuliahnya dipakai udah bisa sampai
Halo saudara, buka kameranya, napa susah kali kah? Kan kita mau diskusi. Ya sambil buka kamera napa? Ngapain buka kamera tapi masih tutup mulut? Ya nggak apa-apa. Ya sudah, kamu pakai helm aja sekalian, tapi buka kamera gitu loh. Bukan, karena munafik saya kira. Buka kamera tapi mulut ditutup, buat apa? Kok munafik? Kok munafik pula? Nggak masalah. Loh, ini sudah terbuka coba kamera. Buka kamera. Udah ada. Tapi kan mau nunjukin wajah nih. Tapi nutup wajah juga buat apa gitu loh? Tanggung banget. Penakut ini. Enggak ada penakut. Penakut berarti. Enggak ada penakut. Ya buka yang kamera. penakut itu kamu. Lah buktinya kau ndak buka kamera. Buat apa? Itu namanya bagi kami munafik. Buka kamera. Nah, lebih munafik lagi kalau bicara agama tapi sembunyi. Coba buka kameranya, coba berani. Gini loh, buka kamera tapi tutup wajah, kan munafik begitu, gimana? Iya kan sudah kelihatan ini mukanya. Daripada situ cuman lambang kutuk yang ada di sini tuh saya lihat. Gambar ini, gambar kutuk. Apa? Buka kameramu, kamu pakai masker atau kau bungkus mukamu pakai sarung, handuk, karung goni atau apa? Lebih mending ini terbuka nih, kelihatan tuh ada gerakan. Boleh pakai cadar boleh pakai cadar. Boleh, silakan kau pakai cadar gitu. Buka kamera. Silakan. Cuman matanya yang daripada nampak. Ini. Iya, silakan. Daripada gambar kutuk, apa gambar kutuk kau jadikan foto di situ? Apa gunanya silakan. buka kamera tapi pakai masker? Lah, daripada nggak ada gitu. sama sekali. Ini daripada kamu nggak ada sama sekali buka kamera. Kan kita diskusinya pakai suara, bukan pakai wajah. Iya, tapi kan aturan kami harus buka kamera. Kok kau masih kayak Belanda? Kan majikanmu sudah diusir, ngapain kalau kamu pakai karakternya penjajah majikanmu itu? Kau maksa, ini tempat kami, kau maksa harus ikut maumu. Buka kameranya kalau mau diskusi. Enggak, diskusi kan pakai suara, bukan pakai. Iya, aturannya di sini harus buka, Tito. Tidak bisa tidak. Berarti kamu nggak bisa diskusi. Iya, kamu yang ketakutan. Saya pula yang takut. Saya tidak buka kamera. Naik turun takut kamu sama diskusi sama saya. Lah, yang takut itu yang cuma mau penghujat apa diskusi kamu. aja kita. Sudah kau buka komal sendiri. Ngapain kesini? Ini kan rumah saya. Yang berkuasa di sini saya bikin aturan sendiri. Kau boleh masuk rumah saya, ikuti aturan saya. Masa mau ikuti aturan kamu? Emang ini rumahmu? Ini kan rumah saya beli sendiri kok, tipe 70, rumah komersil. Di situ pula yang mau mengatur. Kau bikin koma sendiri, bikin aturanmu sendiri. Kami buka koma, aturan kami sendiri yang berlaku di sini. Gitu. Kalau nggak salah si Tito itu teman-teman penghujat. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu iblis katanya. Sering kalian kan dengar itu. Itulah orangnya. Udahlah, gak usah banyak bacot, kita diskusi aja. Ya sudah, buka kamera. Oke. Silakan. Kita diskusi. Lanjut. Oke. Ya. Gimana Bang? Oke. Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Itu nubuatan dari iblis atau dari Tuhan? Aduh, kok pertanyaan begini? Pertanyaan apaan itu Bang Zuma? Kamu mau tahu atau mau tahu banget ini? Mau tahu banget. Di sinilah tingkat kecerdasanmu teruji, memang nggak cerdas. Iya, silakan. Iya. Silakan. Kenapa ya? Kok pertanyaan dari Tuhan atau dari iblis? Aneh saya ini pertanyaan. Kamu dapat dalilnya dari mana? Coba kau buka. Saya mau lihat dalil. Waduh. Dalilnya mana, Kucluk? Enggak usah ngomong aja kamu. Dalilnya dulu. Orang menampilkan data harus ada dalil. Kalau
cuma asbun mah dalilnya nggak pun masuk semua. Aduh, kamu ini gimana? Kelasnya gimana? Jadi dalil itu nggak ada. Dalilnya mana? Dalil nubuatan Kayafas itu tampilkan, ada atau tidak bertanya ada? pakai dalil. Kalau cuman bertanya, saya nubuat Kayafas itu anak-anak ada mah bisa nggak? bertanya juga, Bang Zuma. Kamu kok nggak bisa tampilkan Nubuat Kayafas dalil? itu ada nggak? Pakai akal sehat kamu, dalilnya mana? Ayo. Kayafas bernubuat nggak? Enggak, dalilnya mana? Nubuatannya Enggak, saya tanya. Ayo, Kayafas dalilnya bernubuat mana dulu tidak? tampilkan. Ini pertanyaan Yohanes cemen. 11. Aduh, kamu kok Yohanes tak mampu? 11. Baca. Yohanes 11. Terus nomor 50 dan 51. kamu baca, ayo. Nah, di situ dikatakan bahwasanya Kayafas berkata, kamu tidak tahu apa-apa, adalah lebih baik jikalau satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Akan tetapi sebagai imam kepala, tahun itu ia bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu, bangsa mereka. Pertanyaan saya, keharusan Yesus mati tahun itu untuk bangsa Israel, itu nubuat bukan dari dirinya sendiri, lalu dari Tuhan atau dari iblis? Jawab. Jadi kamu menafsirkan bahwa Kayafas ini Saya menyatakan bahwa tidak Yesus menafsir. itu harus Saya mati. tidak menafsir. begitu menurut Saya kamu? baca saya baca dalil, saya tidak menafsir. Hermeneutikmu gimana? Kalau cuman aduh, ilmu Bang Suma ini memang gak cerdas orang ini. Aduh, Juma kok kamu begitu? Saya tidak menafsir, saya baca Kamu dalil. ilmu hermeneutiknya di mana kamu itu? Loh, saya tidak menafsir. Ku bilang Menafsir astagfirullah. apa? Pertanyaanmu mengarah ke sana, kucluk. Ya, saya bertanya karena di situ tertulis hal itu dikatakannya bukan dari dirinya Seperti ini sendiri. ndak matang, Bang Zuma. Nggak sanggup menjawab kok jadi kayak gitu. Kasihan kali, bah. Kasihanlah Kristen ini. Macam aja dia pertontonkan untuk menutupi kelemahan pengetahuan dia terhadap agamanya sendiri. Kasihan. Mana ada hermeneutika di sana? Saya cuma bertanya karena di situ tertulis hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Berarti ada pihak lain. Saya tidak mentafsirkan, tapi itu fakta tertulis. Aduh, Kristen betul-betul. Yang penting makan babi dah. Halo, semangat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Gurunda Bang Juma. Iya. Dari mana, Bang? Dari Aceh, Bang. Ini saya Muslim, Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nyampein aja, Bang. Cuma nyampein doang. Kalau manusia kafir-kafir kayak yang tadi nggak usah dinaikin, Bang. Cuma kita nggak tahu, Bang. Nanti di atas baru kita tahu. Iya, halo. Ya, halo. Ya, halo. Dari sekte mana ini? Kristen. Oke. Ya, Kristen. Oke, Bang. Ini temanya terkait Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Pertanyaan saya, ketika dikatakan Kayafas mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri, lalu Kayafas menubuatkan itu dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Silakan. Baik, saya jawab. Sebelum saya jawab, saya mau nanya, kalau Anda meninggal, kamu masuk neraka atau masuk surga? Insya Allah saya surga. Masuk surga? Iya, selama saya tidak menyembah Yesus, pasti saya masuk surga. Ya, dalilnya kalau kalian masuk surga yang agama Islam ini apa? Dalilnya? Coba kasih ayatnya apa? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Shalom ketua. Coba baca. Kamu mau koordinat? Di situ dikatakan sungguh beruntunglah orang-orang Islam, yaitu mereka yang mendirikan sholat. Mereka lah yang akan mewarisi surga Firdaus.
Tuh dalil. Ya, tapi di surat kalian itu juga ada juga perintah di situ bahwasanya kalian itu kalau si Juma ini kalau meninggal akan masuk neraka si Juma ini. Oh enggak, orang-orang yang bertakwa dan taat kepada Allah, takwa itu akan dimasukkan ke dalam surga. Surah Maryam ayat 72-nya, jangan baca 71-nya. Enggak, aku beritahu si Juma kalau kamu meninggal kamu masuk neraka loh Juma. Tidak ada dalilnya kami masuk neraka. Oke. Terus kenapa di agama kalian itu diperbolehkan poligami? Nah, kalau di Kristen tidak ada batasan, cukup 1 istri. Berarti biar 1000 bisa. Iya. Kami tetap setia setiap menikah sekali. Mana dalilnya? Mana dalilnya di Kristen cukup 1 istri? Tunjukkan. Tunjukkan. Kalau di Kristen itu tetap setia. Ada dalilnya. Nggak ada dalilnya 1 istri, nggak ada. Masuk ke tema. Saya sudah jawab 2 pertanyaanmu. Sekarang pertanyaanmu sudah saya jawab. Sekarang masuk ke tema. Kayafas menubuatkan Yesus harus mati tahun itu juga untuk bangsa Israel. Ya, hal itu dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Kenapa di agamamu diperbolehkan poligami? Daripada di agamamu boleh kawin sesama jenis? Iya. Gak malu kau? Gak malu? Agama yang di agamamu yang itu boleh kawin sama binatang. Di agamamu boleh kawin sama binatang. Di agamamu lah itu makan anjing, makan babi, makan ular, makan tikus, makan monyet, makan kera. Itu di agamamu. Agamamu itu yang mengajarkan tidak baik. Di gerejamu laki sama laki boleh kawin. Di gerejamu boleh. Di agamamu juga boleh makan manusia. Di agamamu si Juma udah poligami. Kamu harus mampu itu. Lebih baik saya poligami daripada 1 istri tapi berzina. Ya, lebih baik 2 istri, 3 istri, 4 istri daripada saya poligami, daripada saya berzina. Laki sama laki kawin di gereja. Agama yang barbar bisa kawin sama binatang, agamamu. Agama yang barbar bisa kawin sesama laki, agamamu. Agama yang gila, perempuan sama perempuan bisa kawin, agamamu. Agama yang sangat menjijikkan. Di surga kalian ada bidadari. Di surga Yesus, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kasihan delo. Di surganya Yesus ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di surgamu ada pesundal. Di agamamu ada pesundal. Mengajari yang baik. Ya kalau baik kenapa kalian menjadi Kristen? Seluruh makanan yang diharamkan kalian makan. Laki kalian bisa kawini sesama laki-laki. Kenapa bisa begitu? Ada dasar anak monyet, anak yang keluar dari pantat lahir jadi manusia. Takut dia teman-teman, takut dia membahas agamanya, takut. Hanya mau menghina. Giliran dikembalikan ke agamanya hancur. Di Kristen itu kawan-kawan boleh laki sama laki kawin di gereja. Perempuan dengan perempuan boleh kawin di gereja. Bahkan dengan binatang mereka bisa kawin. Itu fakta. Itu. Bidadari di kitabmu jelas. Boleh kemudian 100 istri di surga. Halo, pesan khusus. Halo Bang. Semangat sore. Dari tadi beliau minta naik. Halo Bang, halo. Ya besok aja Bang naik lagi. Halo. Terlambat.
Jadi Oten ini udah mulai bingung kan, bingung dia. Waduh, jadi selama ini gimana ya? Ternyata penyaliban itu latar belakangnya karena politik, bukan karena dosa waris. Aduh, gimana ini? Siapa yang bilang? Bang Suma tuh lagi live. Biar ku bal-bali dia. Naik ke sini kesurupan lah, tidak mau ditanya. Tidak mau bahas materi, tema. Halo, semangat sore. Turun. Waktu kita sedikit lagi, teman-teman. Albert, selamat sore. Saudara Albert. Selamat sore. Katolik Protestan, Bang? Protestan. Protestan. Oke, ini ada tema. Orang-orang Yahudi membuat makar tentang penyaliban. Itu di Al-Quran saya juga dikatakan begitu. Nah, ternyata kalau kita baca latar belakang penyaliban, itu kan bukan orang Kristen yang menyalib, tapi orang Yahudi. Mereka menyalibkan itu ternyata karena tidak mau bangsa mereka dirampas oleh Roma. Bukan karena dosa waris, bukan karena Kristen, bukan untuk menyelamatkan Kristen salib dilakukan, tetapi karena takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah. Pertanyaan saya, nubuatan Kayafas yang ada di dalam Yohanes 11 itu diterima dari Tuhan kah atau diterima dari iblis? Sampai ada nubuatan Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan bangsa luar Israel. Itu dari Tuhan atau dari iblis, Bang? Silakan. Dari Tuhan. Berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk Israel. Memang itu penebusan kok, penebusan dosa setahu saya. Tidak ada nebus dosa di situ. Semata-mata mereka ingin membunuh Yesus untuk bangsa Israel tidak dirampas Roma. Berarti Tuhan bernubuat menebus dosa itu tak ada. Yang ada membebaskan bangsa Israel dari Roma. Itu nubuatannya, bukan karena dosa. Tahu-tahu saya begitu dia, Pak Ustaz. Tidak ada, Bang. Tidak ada. Tidak ada di dalam. Tidak ada di dalam rencana penyaliban itu karena dosa, tapi karena ingin bangsa mereka bebas dari Romawi saja. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Yohanes 11. Gimana? Tapi kalau menurut kami orang Kristen, ya menurut kami ya penyaliban itu ya karena untuk penebusan dosa. Ya itu untuk Kristen, karena Kristen ini muncul belakangan, mengambil tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Padahal penyaliban itu terjadi bukan karena dosa mau ditebus. Orang-orang Yahudi menyalib Yesus karena ingin supaya bangsanya selamat dari Roma, bukan karena dosa. Sebetulnya begini dia, Pak Ustadz. Keuntungannya penyaliban Yesus Kristus, dia keuntungannya untuk semua umat manusia. Ya itu ajaran Kristen yang muncul belakangan. Tapi yang mengeksekusikan orang Yahudi. Mereka rapat. Tujuan mereka rapat supaya membunuh Yesus. Kenapa mereka ingin membunuh Yesus? Supaya bangsanya tidak dirampas oleh Roma. Itu alasannya mereka menyalib Yesus. Nah, di Roma Yunani diajarkan hal yang berbeda. Karena banyak pelaku dosa yang putus asa di sana, stres karena kebanyakan dosa. Gimana ini caranya supaya dosa kita ini, dosaku ini terhapus? Gimana caranya? Maka didoktrinlah, cukup kau percaya Yesus mati di salib, dosa-dosamu yang lalu-lalu itu akan dihapus. Tepuk tanganlah mereka, hore.
Padahal itu cuman dogma, itu doktrin, tak ada itu. Itu cuman halusinasi. Tidak ada di dalam tragedi penyaliban itu disebabkan karena mau menebus dosa orang-orang pendosa. Itu nggak ada. Itu bualan. Tidak ada itu. Yang kita kan harus melihat dan bertanya kepada orang Yahudi. Ada rupanya dari mana Bapak tahu itu tidak ada kayak gitu tertulis? Ya, coba Anda baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Kan mereka yang melakukan penyaliban, bukan kita, bukan Kristen, bukan Islam. Mereka, tanya mereka, apa sebabnya kalian ingin menyalib Yesus? Mereka jawab, kami tidak ingin bangsa kami dirampas oleh Roma. Titik. Bukan karena dosa. Apa pula karena dosa? Ajaran dari mana itu? Oh, itu menurut keyakinan kami, Pak Ustadz. Iya, menurut keyakinan Kristen, betul. Iya, cuman iya Pak Ustadz, menurut keyakinan kami, penebusan dosa dan Yesus Kristus disalibkan, keuntungannya bagi umat seluruh dunia. Ya, itu mimpi, itu hayalan. Itu hayalan yang tak berdasar. Hanya ingin apa? Ingin apa? Ingin agar manusia itu tidak menyembah kepada Tuhan, supaya manusia seluruhnya tidak menyembah Tuhan, menganggap dosa-dosanya sudah tidak ada lagi. Untuk apa lagi menyembah Tuhan? Dosa kita sudah tak ada. Itu pekerjaan iblis. Iblis itu dia mengajarkan bahwa dosa sudah ditebus, jadi kalian lagi bukan lagi hamba Tuhan, kalian anak-anak Tuhan, kalian ada pewaris surga. Itu cara iblis menjerat manusia supaya manusia itu lupa akan Tuhannya, hidup apa adanya, terserah dia, bebas mau ngapain aja. Sedangkan para nabi bersusah payah mengajarkan umatnya bagaimana mereka bisa taat kepada perintah Tuhan. Datang Kristen, nggak perlu itu, Tuhan sudah menebus kita. Itu kan hayalan. Sama seperti iblis ketika datang ke Adam di Gan Eden. Nggak usah kau taat, jangan kau ikuti perintah, pokoknya kau sudah dibebaskan, makan apa saja yang kau mau. Itulah Kristen. Itulah kalian menjadikan kematian Yesus itu sebagai alat untuk kalian bebas makan apa saja, melakukan apa saja sesuka hati kalian. Itu fakta. Sedangkan Yesus ingin dibunuh bukan karena itu. Yesus ingin dibunuh apa? Ya, di Kristen tidak ada lagi haram. Di Kristen tak ada haram, semuanya boleh. Gak ada halal di Kristen, gak ada haram di Kristen. Mana ada haram di Kristen? Gak ada. Semuanya boleh di Kristen. Manusia pun bisa kalian makan. Gak ada yang haram di Kristen itu. Semuanya halal bagiku. Berarti gak ada yang haram. Istilahnya daging babi sama daging anjing haram lah ya. Iya kan ada perintahnya di kitabnya Yahudi nggak boleh makan. Bahkan kalau Anda lihat Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen. Semua orang Kristen akan dibakar api neraka. Itu dalilnya tuh. Yesaya 66 nomor 15-16. Aku Tuhan akan datang membakar semua orang Kristen tanpa terkecuali. Baca kitab Yesaya. Itu ngeri, itu dalilnya ngeri sekali. Tapi kalau menurut kami Pak Ustadz, ya yang bagi Anda haram ya bagi kami ya halal gitu. Iya, sama. Iblis ada nggak yang halal yang haram bagi iblis? Ada nggak yang haram bagi babi? Nggak ada. Apapun babi bisa makan. Ada nggak yang haram bagi anjing? Nggak ada. Ada nggak yang haram bagi monyet? Ya nggak ada. Tapi kalau orang Yahudi, bangsa pilihan, ada nggak yang haram? Banyak. Orang Islam ada nggak yang haram? Banyak. Tapi kalau kalian, tak ada yang haram. Islam. Babi haram, nggak boleh kami makan. Iya, terus. Ya itu. Orang Yahudi, babi haram, nggak boleh mereka makan. Ya kalian, ada nggak haram? Tidak ada. Orang enak Pak Ustaz. Nah, babi juga ngomong begitu. Babi pun ngomong gitu. Kenapa kau makan tai babi? Orang babi enak, kata babi.
Dari mana tahu Pak Ustadz Bali bisa ngomong? Berarti Pak Ustadz tahu bahasa ini. Itu karakternya babi kan begitu, itu perumpamaan. Kan begitu. Berarti jago juga Pak Ustadz ya bisa bahasa babi ya. Babi itu makan segala sesuatu karena tidak berakal. Anda kalau berakal tidak mungkin makan babi karena larangannya jelas. Jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Setiap makanan yang kita makan dari mulut kalau tidak muntah Pak Ustadz berarti halal. Apa dimakan? Enggak apa-apa. Itu menurut Anda. Bagaimana dengan menurut Tuhan? Menurut Tuhan gimana? Kalau kami perjanjian baru sekarang tidak ada lagi haram. Iya, memang perjanjian lama itu bukan kitab kalian. Berarti kalian tidak dianggap. Coba bayangkan, bangsa Yahudi dikasih aturan, bangsa Arab dikasih aturan. Lah kalian tidak dikasih aturan, berarti di mata Tuhan kalian disetarakan dengan babi. Babi tidak dikasih aturan, kamu tidak dikasih aturan, Yahudi dikasih aturan, Islam dikasih aturan. Kamu aja yang dibebaskan sama seperti babi. Begini Pak Ustadz, saya Kristiani, cuman saya pun banyak keluarga saya Muslim ya, banyak. Terus begini Pak Ustadz, kalau di kampung saya ini, di daerah kami ini, kalau orang Kristiani berpesta, melakukan syukuran begitu tah pernikahan, ya kan? Iya. Orang kami Kristen ini memang mau yang namanya babi tadi kan begitu. Iya, terus? Tapi kami dengan akal sehat kami tetap juga menyediakan untuk makanan Muslim. Jadi kenapa kalau orang Muslim yang berpesta tidak menyediakan makanan kami, Pak Ustaz? Gimana itu? Lah, karena babi itu haram bagi kami. Tidak boleh. Masa kami harus menyajikan makanan untuk setan? Lucu ente. Sekarang begini Pak Ustaz. Itu kan makanan yang dilarang, yang makannya cuma setan. Masa umat Islam sediakan makanan untuk iblis? Kan aneh abang ini. Ada kawan saya Pak Ustadz, kawan-kawan kadang-kadang Islam. Iya, Islam. Kan? Orang kita Islam. Makan babi. Makan babi Pak Ustadz. Cuman itu Pak Ustadz. Berarti kalian berhasil membuatnya menjadi iblis. Kalian berhasil berarti sama seperti iblis, curhat sesamanya iblis. Kami berhasil membuat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat loh. Berarti kamu bangga melakukan suatu pernyataan-pernyataan di mana kamu berhasil menggoda orang Islam makan babi seperti Anda. Berarti karakter Anda sama seperti iblis. Kan begitu. Karena iblislah yang mempengaruhi Adam untuk makan sesuatu yang diharamkan. Entelah yang berhasil mempengaruhi orang-orang Islam makan yang diharamkan. Berarti karakter ente dan teman-teman ente sama seperti iblis. Begitu saudaraku. Itu fakta. Itu fakta. Halo, begini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang Adam dipengaruhi iblis. Iya. Setahu untuk EQ saya bukan Adam dipengaruhi iblis. Lalu Hawa yang dipengaruhi iblis, baru Adam. Adam dulu. Bukan begitu. Setelah Adam tidak sanggup dipengaruhi, iblisnya baru datang ke perempuan, ke istrinya. Jadi yang mana lebih tergoda, yang mana lebih gampang dirayu, kan begitu. Setelah kemudian Hawa makan itu terpengaruh, dia pengaruhi suaminya, sama aja. Sama aja. Jadi kutanya dulu Pak Ustadz ya, kalau memang kan istilahnya Pak Ustadz kan udah jago kalau bidang begini kan. Kalau menurut Pak Ustadz, yang mana lebih egois, perempuan sama laki-laki Pak Ustadz? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki dicipta untuk jadi pemimpin bagi perempuan. Tapi ingat, laki-laki yang kuat terkadang jatuh oleh karena perempuan. Contoh, saya lah misalnya seorang pemimpin di kantor. Saya sholat, saya rajin sholat, saya rajin puasa.
Tapi istri di rumah membujuk, bang, kenapa kita mau beli mobil, kita begini. Apa yang terjadi? Suami yang tadinya rajin sholat, tiba-tiba bisa korupsi gara-gara perempuan. Itulah yang dialami oleh Adam. Adam yang kuat tapi dipengaruhi oleh wanita yang disayangnya, dia nggak tega memelas sang istri, suami lulu, jatuh. Jadi laki-laki itu kadang jatuh karena perempuan, begitu juga sebaliknya. Cuman laki-laki itu lebih mengedepankan ininya, kalau perempuan lebih mengedepankan perasaannya yang halus itu. Iya, maksudnya tadi begini di antara Adam dan Hawa tadi, yang mana kira-kira itu yang lebih egois? Dua-duanya kan? Oh, enggak, dua-duanya. Enggak lah, yang lebih egois Hawa lah Pak Ustadz. Kenapa bisa? Iya. Kalau Adam melarangnya, Tuhan aja pun melarangnya, nggak takut dia, apalagi suaminya, nggak didengarkannya Pak Ustadz. Iya, karena yang salah siapa? Hawa yang salah. Iyalah. Bukan iblis. Iblis pertama. Ya, iblis yang salah. Yang salah iblis. Makanya ketika Yesus datang menebus dosa dunia, Yesus datang menebus dosa iblis. Karena yang dikutuk iblis, Yesus turun untuk menebus dosa kutuk. Berarti siapa yang dikutuk di situ? Hawa tidak. Adam tidak. Yang dikutuk cuma iblis. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus datang membebaskan iblis dari kutuk. Itu agama kalian itu error. Ternyata Yesus menebus kutuk iblis. Kalau menurut Ustadz begitu ya nggak apa-apa. Yang dikutuk kan iblis. Yang dikutuk iblis. Adam tidak dikutuk, Hawa tidak dikutuk, hanya iblis yang dikutuk. Yesus datang membebaskan kutuk. Siapa rupanya yang dikutuk? Iblis. Kau datang membebaskan kutuk itu? Iya, berarti kau datang membebaskan iblis. Pantasan orang-orang yang mengataskan namamu itu lebih parah pelanggarannya daripada Adam. Adam cuma melanggar satu. Adam melanggar satu. Kristen melanggar semuanya. Mimpi masuk surga. Adam aja cuma melanggar satu, diusir dari surga. Kristen yang melanggar seluruhnya mimpi masuk surga. Bagaimana bisa? Kan cuma tahayul itu, hayalan, halusinasi. Adam satu aja dilarang, dilanggar, ditendang dari surga. Kristen semua yang dilarang dimakan. Bagaimana mau masuk surga? Masuk akal aja tidak. Begitu saudara. Begitu. Jadi kalau kita mau masuk surga, turuti perintah Tuhan. Jangan makan babi, jangan makan. Jangan makan nasi, jangan makan. Jangan makan ikan, jangan makan. Karena kita harus tunduk kepada Tuhan. Kalau memang menurut ajaran agama Bapak begitu, ya agama Bapak. Jangan samakan sama agama kami. Kan begitu, nggak sama Pak Ustadz. Iya, saya kan berbicara mengenai hukum. Berbicara hukum, saya katakan dari tadi, di agama Anda itu tidak ada hukum, semua-muanya boleh. Itu tanda tanya. Ada apa sih? Kenapa di agama saya tidak diperhatikan sama Tuhan? Kok tidak ada aturan yang datang ke agama saya? Kok tidak ada nabi yang diutus ke kami? Ada apa agama Kristen ini? Jangan-jangan agama Kristen ini cuma buatan manusia. Kenapa nggak ada aturan Tuhan di kami? Kami serba bebas, kami serba halal, kami serba bisa. Buatan siapa itu Pak Ustaz? Pencipta langit dan bumi yang mengutus kemudian Nabi Muhammad untuk memberikan aturan main kepada manusia. Kami menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusianya Pak Ustaz. Iya, manusia sebagai nabi, sama seperti Yesus, nabi kepada kaumnya Bani Israel. Yesus bangkit. Apa? Yesus bangkit. Yesus. Terus kalau bangkit kenapa? Ya dia bangkit naik ke surga, kan begitu. Iya, terus kalau bangkit naik ke surga, umatnya gimana? Bangkit juga? Jadi sekarang aku tanya Pak Ustadz, jadi macam Pak Ustadz nabinya di mana, kan begitu? Nabi saya di alam roh, di alam barzah. Sama seperti Nabi Musa, di alam barzah, di alam roh. Di alam roh, cumananya maksudnya alam roh? Yang setahu saya hanya di surga sama neraka yang ada. Belum ada surga. Belum ada orang yang mengisi surga, belum ada. Surga itu nanti setelah kita dinilai
barulah kemudian setelah dia dihisap nanti, dihakimi nanti, baru ini amalnya bagus, ini anaknya ketika dia hidup di bumi dia melakukan perintah-perintah Tuhan, masuk surga. Yang melanggar perintah Tuhan masuk neraka. Makanya Yesus di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir orang Kristen ke neraka. Karena Kristen ini bukan pengikut Yesus, tapi mengaku-ngaku pengikut Yesus. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan." Gitu kawan. Tapi begini Pak Ustadz ya. Saya punya kawan begini Pak Ustadz. Orang kita muslim memang. Istrinya sampai 4 Pak Ustadz. Istrinya sampai 4 berarti dia mempraktekkan Bible. Karena di Bible tidak ada batasan istri. Kalau di Islam, di Bible Anda tidak ada perintah cukup 1 istri, itu tidak ada di Bible. Di Al-Quran ada. Sekarang ku tanya dulu Pak Ustadz. Di Al-Quran ada perintahnya cukup 1 istri, fawahidah. Di Bible nggak ada. Balikan fakta Pak Ustadz. Tidak ada perintah di dalam Bible cukup 1 istri, nggak ada. Justru kalau Anda baca Markus 18, Lukas 18, nomor 29, nomor 30, Yesus tidak membatasi jumlah istri. Malah Yesus mengajarkan berlipat ganda. Di Indonesia, orang Kristen tidak ada pola yang bisa digunakan oleh orang Kristen untuk kemudian menghina Islam, merendahkan Islam. Karena Islam boleh 4 istri, maka Kristen bikin akal-akalan cukup 1 istri biar dianggap paten. Tapi ingat, agama yang melarang lebih dari 1 istri itu adalah agama yang melegalkan persinahan. 1 istri tapi bersinah terus. Halo Pak Ustadz, saya ngomong 1 istri tapi selingkuh terus. Kata Bapak langsung ngomong asam pedet. Itu fakta. Jangan. Itu fakta di lapangan. Kristen tidak boleh lebih dari 1 istri tanpa dalil. Tapi zina jalan terus. Nah, jangan kita ngomong Ustaz santai. Itu fakta di lapangan. Di Kristen itu dengar. Kalau Anda lihat di Matius, di Kristen tidak boleh cerai kecuali karena zina. Di Kristen itu nggak boleh cerai kecuali karena zina. Oke? Anda pergi ke Dukcapil tahun 2025, banyak mana Kristen dan Islam yang cerai? Banyak Kristen, berarti banyak Kristen berzina. Jadi yang nikah syirih itu siapa? Karena hanya ada 1 cara untuk berzina di Kristen, ya untuk bercerai adalah berzina. Berarti Kristen itu pesina semua, kan begitu? Apa? Kalau semua yang bercerai itu pesina. Itu kan menurut Anda. Ya itu Bible yang mengatakan itu Bible. Kalau itu nggak paksaan Pak Ustadz. Kalau memang dari situ cara berpikir Bapak, pandangan Bapak itu hak Anda. Ya kok cara berpikir saya? Itu di Bible. Di Bible tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Berapa banyak orang yang bercerai di Kristen? Berarti mereka pesina. Anda tidak boleh menceraikan istri Anda kecuali karena zina. Besok hari kalau saya bertemu dengan Anda dan saya tanya, "Bang, mana istrinya Bang?" "Aku udah cerai." Berarti kalian itu sudah berzina. Salah satu kalian berzina atau dua-duanya berzina, makanya kalian cerai. Halo, bisa gantian Pak? Iya, halo. Iya. Gantian kita Pak Ustaz. Iya. Nah, sebetulnya kalau macam Bapak sebetulnya lebih enak dia berbicara ya kan, jangan wah gitu kan. Oh, harus begitu. Harus begitu kepada orang-orang yang tidak ada ilmu. Kan tujuan Anda itu mau merendahkan. Tujuan Anda itu ingin merendahkan. Tapi di agama Anda itu, dengar, di agama Anda itu, karena Anda nggak paham Bible, saya ajarin. Di agama Kristen itu, tidak ada batasan istri. Oke? Saya bicara dengan data. Di agama Kristen tidak ada batasan berapa jumlah istri. Cuma jangan diputar balik. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saya bacakan dalil. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Jangan cuma bertanya doang. Dengarkan dalilnya di dalam agama Kristen. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda istri saat itu juga.
saat ini juga. Tuh dalil. Di Kristen boleh poligami dan tidak terbatas. Dalilnya mana? Lukas 18 nomor 29 sampai nomor 30. Kalian tidak paham itu karena disembunyikan oleh gereja, disembunyikan oleh pendeta, tidak dibacakan. Halo Pak Ustaz. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh istri berkali lipat ganda saat itu juga, saat ini juga. Itu dalil. Makanya orang Kristen itu banyak beristri, tapi diam-diam. Karena sudah terlanjur mereka bikin mindset bahwa Kristen itu cukup satu istri. Faktanya mereka banyak istri diam-diam. Pak Ustaz. Itu real. Pak Ustaz. Itu realita. Mau saya buka kamera, saya putar kamera. Ini di depan orang Kristen. Ini di depan orang Kristen. Istrinya banyak. Ini depan rumahku ini. Istrinya banyak. Orang Kristen. Anaknya kawin-mawin semuanya. Karena di dalam Bible tidak ada larangan cukup satu istri. Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya di Bible cukup satu istri? Ada nggak? Halo. Nggak ada. Ustaz. Tidak ada dalil di Kristen cukup satu istri itu nggak ada. Itu cuman obat kuping. Cukup satu istri itu coba obat kuping. Lukas 18:29. Punya istri. Halo. Satu istri saya satu. Dan saya tidak berzina. Berbeda dengan suamimu. Suamimu boleh berzina. Saya Islam, sama seperti Yesus. Islam. Masalah Muslim. Kenapa kamu menangis dari tadi? Suamimu bertanya. Suamimu tadi dari tadi ngomong. Dari tadi Anda punya suami ngomong. Dari tadi suami Anda ngomong. Dari tadi suami Anda ngomong, kenapa baru ngomong sekarang? Kau tahu ndak itu suamimu di belakangmu? Kau tahu? Coba periksa dompetnya, banyak kondom. Suamimu di belakangmu itu banyak kondomnya. Suamimu itu di belakang boleh berzina, boleh. Jangan kau percaya suamimu, jangan. Tukang selingkuh itu suamimu, tukang selingkuh. Kenapa dia tidak selingkuh? Kenapa dia selingkuh? Karena sudah ada yang menebus dosanya. Sudah ada penebus dosa. Jadi mereka selingkuh, sudah ada kemudian yang menebus dosanya. Jadi kalian selingkuh, kau juga selingkuh kalau tidak ada suamimu, benar kan? Iya kan? Karena ada di kitabmu, di kitab Amsal, kalau suami pergi, istri boleh selingkuh di belakang. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, sebab suamiku lagi dalam perjalanan. Itu di kitabmu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi, karena suamiku lagi dalam perjalanan. Boleh. Jadi jangan sok paten kalian, jangan sok paten. Kamu di Indonesia masih kelihatan begitu bagus-bagus. Coba kau tengok negara barat yang lebih dulu menjadi Kristen dari kalian. Penyakit AIDS dari kalian. Penyakit kelamin dari kalian. Semua penyakit kelamin itu dari kalian. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada larangan satu istri ke di agamamu, nggak ada. Tidak ada satu suami ke di agamamu, nggak ada. Boleh melakukan apa saja di dalam agamamu, itu boleh. Paham? Ngerti dari situ? Paham? Jadi kalau suamimu keluar rumah, kamu ikuti dari belakang. Coba kau periksa ngapain dia di belakangmu. Istri suamimu juga sampaikan, suruh intip kau ngapain aja kalau suamimu pergi kerja. Itu tidak mungkin kalian itu jauh lebih baik daripada orang-orang barat. Orang barat pola kehidupannya kau tengok sana. Kau tengok orang barat. Bahkan mereka bersetubuh dengan babi boleh. Bersetubuh dengan anjing boleh. Bersetubuh dengan kuda juga boleh.
Kalianlah itu yang memproduksi alat-alat kontrasepsi, alat-alat seks kalian. Iya kan? Bahkan ada yang kalian produksi kepala alatnya itu, kalau Ahisugi paling lincah itu tunjukkan. Dia menunjukkan apa itu? Yang ada alatnya begini, kemudian ada tanda salibnya di sini. Baru di sini kepala nonot. Kan lucu, agama apa itu? Itu fakta. Negara-negara yang kena penyakit AIDS itu dari kalian. Kenapa kalian produksi penyakit AIDS? Karena kenapa? Kalian seks bebas. Perintah Tuhan kalian hapus semua. Larangan berzina dihapus dengan matinya Yesus. Itu sudah jelas itu. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka larangan berzina dihapuskan. Dengan matinya Yesus maka larangan berzina dihapuskan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus larangan berzina dihapuskan. Emang enak hujat agama orang tanpa dalil. Emang enak. Saya dalilnya ada, kamu nggak ada. Kasihan dulu. Dengan matinya Yesus telah membatalkan larangan berzina. Kalau larangan berzina sudah dihapuskan, berarti gaya. Makanya di gereja boleh kawin sesama jenis. Itu di gereja. Di gereja begitu. Bahkan di gereja bisa kawin sama babi. Di gereja bisa kawin sama anjing. Itu ada, nonton di YouTube. Untung Indonesia mayoritas Islam. Kalau kalian yang mayoritas, aduh saya nggak bisa bayangkan. Kata pendeta Mel Atok, bersyukurlah kita karena Indonesia mayoritas Islam. Kalau kita yang mayoritas, kata pendeta Atok, maka Indonesia akan menjadi negara itu fakta. Makasih Bintang. Masalah generasi. Ya, nangis ya. Jadi ibu, coba nanti kalau suami ibu keluar rumah, itu dijaga suaminya. Ini mukanya, muka pesina itu mukanya. Itu mukanya itu muka pesundal. Karena di kitab Anda lebih duluan nampak mukamu itu muka yang mesum itu. lebih duluan masuk surga. Lebih duluan masuk surga pesundal di kitabmu. Matius 21 nomor 31, lebih dulu masuk surga pesundal. Itu dalil. Jadi bersundallah kalian. Segeralah bersundal supaya lebih dulu masuk surga. Kasihan deh lo. Niatnya menghujat, tapi kena perangkap sendiri. Nah, ini lagi si Bahlul naik. Iya, kamu cuma. Sekarang dalilnya Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan larangan berzina. Betul? Mana larangan berzina? Iya, larangan berzina dilarang. Dihapus. Kamu fitnah. Efesus 2 Itulah nomor kebodohan 15. kamu. Mana? Baca. Nah, kamu bodoh, enggak paham. Di mana? Efesus 2 nomor 15. 15 di mana membatalkan larangan berzina?
Oke. Nggak usah Dengan bodoh matinya gitu. Yesus, dengar dulu. Anak SD aja paham. Dengar. Saya bacakan ini. Dengar. Saya bacakan. Ah, silakan. Baca. Baca. Jangan di mute, biar dia baca, biar dia malu. Malulah kau dengan jemaatmu. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus. Di mute. Kenapa kalian takut dengan berdebat? Matinya Yesus. Nah, kenapa di mute? Baca. Iya, kenapa di mute? Baca. Kok penakut sekali? Baca. Gentleman dong. Baca cepat. Apa itu? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Menjadi satu, menjadi keduanya baru. diciptakan menjadi manusia baru di dalam dirinya, manusia baru. Ada perintah manusia baru seperti apa? Dengar. Kamu nggak paham. Kamu ada sesat. perintah. Nggak, kamu ada sesat. perintah. Nah, sekarang ada kamu baca perintah itu jangan tuntas. bersinah Baca dalam Alkitab Torah. itu tuntas. Di dalam kitab Keluaran 20 jangan bersinah. Oke? Jangan di-mute. Di dalam Jangan kitab di-mute. Keluaran Baca 20 Alkitab itu jangan tuntas. bersinah. Nah. Dengan Kamu matinya salah. Yesus. Dan keduanya Yesus di sini dikatakan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Bagaimana kondisi manusia baru itu yang harus dibatalkan tidak? Dibatalkan tidak? Kalian larangan bersinah dibatalkan tidak? Jangan mute, kalian penakut. Larangan bersinah dibatalin tidak? Kamu menjadi goblok karena kamu saya tanya, larangan bersinah dibatalin nggak? Enggak gitu. Larangan bersinah dibatalin nggak? Enggak. Apanya? Larangan bersinah kenapa? Dibatalin tidak? Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Apa itu? Kenapa jadi manusia yang baru diciptakan? Kamu jujur. Kamu jujur. Manusia baru. Kamu jujur. Kamu jujur. Baru, Efesus 2. Efesus 2 nomor 15. Jangan bersinah. Batal tidak? Batal tidak? Kamu baca Alkitab tuntas. Coba kau ulang lagi. Efesus 2 ayat 15. Coba kau baca lagi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Dibatalkan dulu. Menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Kamu manusia lama, makanya kamu sesat. Kamu dibatalkan tidak? Membaca Alkitab saja kamu ngawur. Makanya kamu nggak bisa bahas Al-Quran. Dibatalkan tidak? Dibatalkan tidak? Dibatalkan. Jangan dibatalkan. Dibatalkan atau tidak? Dibatalkan untuk menciptakan keduanya. Setelah dibatalkan menciptakan keduanya menjadi manusia baru. Maksudnya manusia yang tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sederhana kok itu. Dibatalkan. Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan perintah yang ada di dalamnya. Setelah itu menciptakan manusia baru, tapi dibatalkan dulu. Mantap kali, Bah. Mantap sekali. Jemaah. Apalagi nih? Sebelum kita membahas tentang itu, tolong nggak usah jabarkan, kembali ke tema. Tolong kau jabarkan dulu. Kemarin kan pedofil sudah kita bahas. Kembali ke tema. Itu sudah kembali ke tema dulu. Jangan sampai saya permalukan lagi kayak kemarin. Enggak. Nanti saya permalukan lagi kayak kemarin. Ada Tuhan ke bumi isap puting. Jangan sampai keulang lagi. Kemarin pedofil sudah kita bahas. Tuhan turun ke bumi isap puting wanita dewasa. Kemarin pedofil sudah kalah. Jangan sampai saya permalukan lagi kau. Nabiku tidak pedofil, tapi terbukti Tuhanmu turun ke bumi. Lukas 11:27 isap
kucing. Nabiku tidak pedofil, tidak ada bukti beliau pedofil, tapi Tuhan lu terbukti isap puting wanita dewasa. Jangan naik ke sini mau menghujat, babak belur kalian nanti. Karena Bible pasang badan gitu loh. Ayo kawan, senyum kawan, senyum. Senyum kawan, senyum. Senyum dulu, senyum. Gitu. Oke. Oke, Bang Sumo. Iya, gimana? Aku salut sama kamu. Nah, terus tapi kenapa emosi? Kenapa emosi? Santai aja. Ya, santai Salut aja. tapi emosi. Iya, tapi kenapa emosi? Salut kok emosi. Relax. Santai, tenang. Atur napas, tenang. Atur napas juga, Bang. Atur napas juga, ya, Bang. Atur napas, relax. Nah, oke. Udah? Sudah bisa masuk ke tema bisa? Oke. Siapa yang datang menemani Kayafas? Ini dari mana? Katolik, Protestan? Yesus datang bawa agama. Oh, berarti agama kalian Protestan dan Katolik tidak dianggap ya? Makasih. Bang. Apa lagi? Katolik, Protestan tidak dianggap sama Yesus karena Yesus tidak membawa dua agama ini, apalagi agama turunannya. Saya tanya Bang, Yesus tidak bawa agama Muslim? Iya. Protestan ada membawa agama. Yesus datang kepada Anda dan saya supaya Anda bertobat. Oke? Para. Yesus datang bawa agama. Matius 5:20. Katolik yang tidak dibawa, Protestan yang tidak dibawa Yesus, tapi agama yang benar dibawa oleh Yesus. Itu fakta. Matius 5:20, Yesus bawa agama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari agama ahli Taurat dan orang Farisi, kau tidak bisa masuk surga. Syarat masuk surga menurut Yesus harus punya agama dulu. Ternyata Katolik bukan agama yang diajarkan Yesus. Ternyata Protestan bukan agama yang diajarkan Yesus. Ya sudah, selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yesus bawa agama, kawan. Yesus bawa agama. Agama yang dibawa Yesus itu agama yang lebih benar dari ahli Taurat. Dalilnya ada di Matius 5 nomor 20. Saya lebih paham Bible. Kenapa kalian mengingkari identitas kalian sebagai Kristen? Kenapa? Karena kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Kristen. Kalian tidak menemukan Yesus membawa agama Katolik, Protestan. Tapi ente menemukan Yesus itu juru shalom. Shalom itu Islam. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus itu disebut orang soleh. Halo Juma. Halo juga Bang. Silakan. Halo. Ganteng juga kau Juma ya, ganteng kau ya. Iya, filter Bang, filter. Samanya Abang juga ganteng. Gimana dari kabarnya mana Bang? Katolik, Protestan, baik. Iya. Protestan. Oh iya, kata kawan kita tadi Yesus tidak bawa Protestan. Gimana itu Bang? Siapa bilang itu? Yang barusan turun. Botol semua itu. Cuma yang pitar di sini. Iya, botol semua itu. Dia bilangnya Yesus tidak bawa Protestan katanya Bang. Gimana dong? Hah? Dia bilang Yesus tidak bawa Protestan. Siapa bilang kata itu? Dia gitu. Barusan tadi kawan botol kita yang turun. Harusnya Yesus bawa Protestan. Benar. Hai Mas, ini dia yang ngomong kalau nggak salah. Yang bilang bahwa Yesus tidak bawa Protestan. Nah ini. Mantap. Mantap. Ini yang dibilang Yesus tidak bawa Protestan katanya Bang. Gimana dong? Ayo, coba ngomong kamu. Siapa nggak bawa Protestan? Dengar, Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang itu supaya semua bertobat. Menjadi pengikut Kristus bukan pengikut agama. Dengar?
Siapa yang bikin agama? Kutanya dulu kau, siapa yang bikin agama? Tidak ada orang yang bikin agama, tidak ada. Itu manusia yang bikin agama. Kau yang menciptakan agama itu siapa? Tahu kau yang menciptakan agama siapa? Di dalam Alkitab tidak ada yang ciptakan agama. Tidak ada yang ciptakan agama. Ini saya datang Alkitab ini. Agama apa pertama? Kutanya dulu kau, agama apa pertama di dunia ini? Ada kok di situ. Kalau agama, hah? Saya dari agama dari Protestan, tapi keluar dari Protestan. Kenapa? Lucu abang ini. Lucu. Ternyata iya, agama apa pertama di dunia ini? Kutanya dulu kau. Jangan kau bahas agama, kamu bahas, kita bahas firman di sini dengan Sumai dulu. Kita bahas firman dengan Sumai ini. Dan dia Sumai ini bikin kamu jadi tolol juga. Dia ini kan si Cuma gak usah lagi ditanya itu. Gak usah ditanya lagi si Cuma, udah pintar itu agama. Tidur pun dia udah bawa agama terus itu. Makanya jangan dilawan dia. Dia itu cuma dia itu pakai ini otak SD atau TK. Kalau udah tahu kayak gitu kenapa dilawan? Saya mau tantang dia. Berarti kau lebih botol. Botol kali. Kamu yang botol. Iya udah tahu kau dia TK masih kau lawan dia. Pernah kau? Kenapa? Pernah kau melawan? Kamu takut ya Ustaz? Aduh. Astagfirullah. Kamu takut sama Ustaz? Makanya kalau anak-anak jangan kasih makanan yang keras. Harusnya yang lembut, bubur. Dengar, Yesus bilang mau panas-panas sekali jam suam kuku, kumuntahkan engkau dari mulut. Iya. Wahyu 3 ayat 16-17 coba kamu baca. Iya. Dan kamu bantah firman di sini. Iya. Wahyu 3 nomor 9 tidak mau dibaca. Makanan yang keras sama anak-anak. Tanya dulu kau. Iya. Kan botol kau. Iya. Kamu bilang kamu siapa yang botol? Kamu orang Kristen tapi kamu bicara botol, berarti kamu bukan orang Kristen kamu. Kamu itu dengar, saya kasih tahu kamu ya. Hei orang-orang Parisi yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus? Hah? Iya. Kalau kamu baca ayat 1 itu. Iya. Apa arti Kristen? Tanya dulu kau, apa arti Kristen? Artinya? Arti Kristen itu artinya dia pengikut Kristus. Dia lahir baru sudah jadi pengikut Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Itu baru dia pengikut Kristus, saya kasih tahu kamu. Oke? Iya. Kamu paham? Dari mana kau tahu itu? Dari mana kau tahu itu? Ya, 2 Korintus 5 kamu baca ayat 17. Iya. Jangan kamu botol. Kenapa susah dia mengerti tadi? Makanya jangan kasih makanan yang keras sama dia. Iya. Tanya kamu Protestan atau apa? Harusnya kasih dia makan bubur. Karena itu kasih dia makan makanan keras supaya dia nggak bisa dia. Tadi kau bilang dia TK. Kau bilang dia TK. Iya. Kenapa kau kasih makanan keras itu sama dia? Iya, betul. Berarti kau botol. Iya, botol. Coba kamu bilang dikasih makanan keras, berarti botol. Botol lah. Dengar Bang. Dengar saya kasih tahu kamu.
Saya kasih tahu sama kamu. Kamu belaga apa? Belaga kamu punya kamu bodoh, kamu belaga bodoh. Napas itu Yesus punya. Jangan kamu punya bodoh. Masalah generasi. Makanya kalau jadi yang bodoh itu si Suma itu yang bodoh. Sahabat bintang. Harusnya kasih bubur lah. Si Suma itu yang bodoh. Ya. Saya kasih tahu kamu. Kamu Kristen tapi kamu tidak mengerti apa itu pengikut Kristus. Kamu juga belum jadi pengikut Kristus. Kamu itu masih Kristen KTP. Siapa nama Tuhanmu? Kutanya dulu kau. Siapa nama Tuhanmu? Nah, Tuhan siapa? Siapa nama Tuhan? Tuhan yang mana? Tuhan ilah kecil atau ilah besar? Tuhan Allah besar. Tuhan pencipta itu. Kutanya dulu kau. Ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Pencipta langit dan bumi. Itu Yesus kan? Siapa lagi? Iya. Kenapa masih kau lawan lagi? Kalau udah tahu, berarti foto kau. Jangan kita dua bertengkar. Ayo, nih si Suma lawan si dibilangi botol takut dia. Tadi jago kalau si Juma nggak tahu itu. Kalau si Juma nggak tahu itu. Dia maunya makan bubur lah. Yang tahu dia makan bubur. Udah aku bilang tadi. Jangan kasih makanan keras. Dia kan mau makan bubur karena dia anak kecil kan. Begitu. Iya. Iya kau. Iya. Jadi kasih keras per dia ya Bang ya. Kasih keras per dia ya. Iya. Harusnya diskusi, nggak usah keras-keras Bang, kayak gitu. Kasih dia peluang. Iya, kayak gitu ajari TK. Allahu Akbar. Ya. Aduh, parah kalian ini. Aduh, parah. Ayo kita bahas aja itu aja. Kayak saya di dalam Yohanes 11 ya, ayat 45 ya. Gini, Saudara Jo, saya hargai saudara. Boleh ndak habis jam 9 malam di sini? Soalnya saya mau buka puasa. Oke. Boleh saya juga mau buka puasa sama istri. Iya. Oke. Nanti jam 9. Ya, jam 9 kita ketemu lagi. Boleh ya? Jam 9 waktu Kota Makassar. Oke, sip. Terima kasih di sini banyak. Jam 11, Bang. Berarti di sini jam 11, Bang. Soalnya saya di Maluku, Ambon. Iya. Oh, siap. Selisih soalnya 1 jam kan kita. Jam-jam itu juga saya lagi mungkin sibuk ya, jam 11 itu. Selisih 1 jam kalau Ambon. 2 jam kayaknya Bang, 2 jam. Kalau Papua 2 jam. Kalau Makassar 1 jam. Makassar ini posisinya di mana? Di Makassar atau di mana, Bang? Makassar berarti 2 jam, Bang. Kayaknya 2 jam. Saya juga ini nyebrang lagi. Ambon nyebrang lagi. Oh, oke. Ya udah, bentar malam kalau saya lagi live masuk aja ke sini Saudara Jo, ya. Oke ya, teman ya. Thank you ya. Oke, sip. Terima kasih. Baik. Oke, sahabat muslim dimanapun berada, ya inilah yang terjadi hari ini. Ya, mau tidak mau teman-teman Kristen juga harus mengakui bahwa apa yang menjadi tontonan hari ini itu adalah reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Mereka terkadang menghembuskan isu ya dengan nada lembut, dengan nada datar, tetapi tujuannya itu adalah menghina, menghujat dan menistakan gitu ya. Maka sudah pasti kaidah Al-Quran illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka kita harus tegas. Tegas itu juga hikmat, gitu kan? Nah, saya menguraikan apa yang ada di dalam kitab mereka. Saya tidak cocokologi. Apa yang ada dalam kitab mereka itulah yang saya uraikan. Ya teman-teman, insya Allah sebentar malam seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada hal penting yang akan kita ulas sebentar malam. Kita akan putar sebuah video sebagai satu tindakan yang
tegas dari apologet Islam Indonesia bahwa hal yang batil harus kita katakan batil, yang hak harus hak meskipun itu pahit. Jadi mau tidak mau hal ini saya minta kepada Kodondi untuk ya supaya jangan lagi banyak yang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka kita harus ungkap semua yang terjadi, semua yang tidak baik itu harus kita uraikan. Kenapa? Agar Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, kan gitu. Kita nggak boleh menutupi hal yang bisa mencederai banyak orang, apapun itu. Ya sahabat-sahabat, sekali lagi saya menghimbau teman-teman untuk membeli buku yang tadi, buku dari apologet, untuk membantu anak-anak kita bisa menjauh dari gerakan pemurtadan. Itu sangat penting, karena sangat bahaya teman-teman sekalian. Kasihan kalau sampai ada satu orang yang murtad, maka keturunannya